Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bupati Hulu Sungai Tengah Bapak Haji Aulia Oktaviandi STMMkom. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Pandawan. Yang kami hormati BPD dan perangkat desa sekecamatan Pandawan. Yang kami hormati narasumber serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa sekecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 19 November 2022. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Hulu Sungai Tengah. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufik. Kepada Bapak disilakan. Selanjutnya laporan dari Camat Pandawan kepada Bapak Asman ST MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan membanggakan Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, Bapak Haji Auli Aktafyandi, MAPPKOM. Alhamdulillah bisa hadir beliau. Yang hormati perwakilan dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, alhamdulillah ada 2 orang yang termasuk beliau ini narasumber nantinya. Yang hormati juga seluruh peserta pelatihan atau bintek peningkatan kapasitas aparatur desa dan juga BPD sekecamatan Pandawan, alhamdulillah. Yang hormati juga seluruh panitia yang akan melaksanakan kegiatan ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat berkumpul dan juga berdapatan dan juga bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan bintek atau bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur dan juga BPD sekecamatan Pandawan pada tahun 2022 ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta mengikut beliau hingga akhir zaman. Mohon izin Bapak Bupati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemuan nih. Paling kada ulun berharap masukan-masukan pian, dan alhamdulillah terima kasih banyak ke pian bahwa acara ini bisa terselenggara. Tentunya tanpa dukungan pian mungkin acara ini tidak akan terselenggara, alhamdulillah. Kemudian juga sedikit juga ulun laporkan Bapak Bupati, peserta pada pelatihan atau bintek pada hari ini sebanyak 68 orang Bapak. Jadi untuk BPD 1 orang, kemudian untuk untuk BPD ada 21 orang, kemudian untuk sekretaris desa itu ada 1 orang. Kemudian dari kasih pemerintahan ada 17 orang Pak. Kemudian juga untuk kasih kesejahteraan dan juga pelayanan itu ada 19 orang. Dan juga untuk staf desa, pemerintah desa itu ada 10 orang Bapak. Jadi intinya ulun terima kasih banyak atas dukungan pian. Mudah-mudahan acara semacam ini bisa terselenggara dengan tahun-tahun selanjutnya Pak, mudah-mudahan. Kemudian juga ulun minta maaf Pak Bupati kalau memang kurang berkenan mungkin acara ini ada banyak kekurangan di sana sini, mohon untuk dimaklumi dan juga dimaafkan. Yang jelas mungkin selama proses pelaksanaan ulun banyak minta maaf, banyak kekurangan di sana sini, dan ulun berharap mungkin untuk pelaksanaan selanjutnya akan lebih baik insya Allah. Kemudian juga ulun sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah beliau-beliau juga mendukung kami dan juga memberi semangat kami untuk pelaksanaan acara ini. Kemudian juga untuk peserta juga ulun ucapkan juga terima kasih atas kehadiran pian. Yang jelas ulun berharap keseriusan pian dalam rangka mungkin dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mohon izin juga Pak Bupati, ulun sampaikan juga informasi bahwa RPJMDes di Kecamatan Pandawan Pak sudah ada 20 desa yang sudah tuntung Pak, alhamdulillah. Dan tentunya ulun berharap mungkin ada 1 lagi yang belum Pak, yaitu Kabupaten Selatan, karena insya Allah tanggal 23 November akan melaksanakan bakal Bapak tinggi.
Kemudian ulun berharap ini untuk RPJMDes mudah-mudahan juga menjadi apa disinggung oleh Pak narasumber nantinya, karena RPJMDes ini Pak lah bukan sekedar kitab Pak lah, bukan sekedar buku atau kitab yang tebal gitu. Nah, ulun berharap nanti wujud-wujud dipelajari, diimplementasikan dan juga nanti dievaluasi. Ulun berharap nantinya juga dari pihak PMD ini kebetulan beliau aura juga ada acara juga di BPKP. Ulun berharap nanti ada sinergitas Pak Bupati antara kecamatan dengan pihak PMD. Tentunya dalam rangka mungkin pembinaan dan pengawasannya Pak untuk desa ini Pak. Ulun kira mungkin ada semacam penekanan Pak. Apa mungkin porsi dari PMD, apa juga dari porsi dari kecamatan atau mungkin camat mungkin itu. Yang jelas mungkin ini dari ulun. Yang jelas kekurangan-kekurangan pasti di sana sini. Ulun berharap mungkin ada dimaafkan. Yang jelas itu. Kemudian paling tidak sekali lagi mudah-mudahan acara semacam ini akan kita laksanakan lebih intensif lagi. Mungkin itu dari ulun Bapak Bupati, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Bupati Hulu Sungai Tengah dalam acara peningkatan kapasitas kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan dan pelayanan dan BPD Kecamatan Pandawan kepada yang terhormat Bupati Hulu Sungai Tengah Bapak Haji Aulia Oktaviandi STM Eko. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak baru bangun tidur padahal mau pelatihan, padahal mau meningkatkan kapasitas, harusnya semangat. Dan adalah sebuah ibadah ketika seorang muslim bertemu muslimnya, mendoakan dalam bentuk agar supaya mereka memperoleh keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian dalam hidupnya. Dan doa itu dibentuk dalam bentuk salam dan adalah sebuah kewajiban untuk membalas doa tersebut. Kalau nggak ada puasnya mendoakan pian, kayak minta maaf bahasanya ini karena menjawab kayak garingan beretaan di sini. Padahal mendoakan pian itu supaya pian selamat dan sejahtera, damai. Maka ulun ulangi salam ulun kepada pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung orang sebelah. Apa tuh buku yang sebelah? Ada sama juga workshop juga, ada beberapa bahangan juga tadi saya lihat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami banggakan, ini sohibul wilayah yang membawa pian-pian beratahan, Bapak Camat Kecamatan Pandawan, Pak As'ad. Yang kami hormati, yang kami banggakan selaku narasumber, ada Bapak Kasih Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa Pak Haji Usairi, dan ada juga dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa Provinsi Kalimantan Selatan Pak Johan Arifin. Yang kami hormati, yang kami banggakan para anggota BPD dan aparat sekecamatan Pandawan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim ulun, rasa hormat ulun kepada pian-pian berataan. Malam Jumat waktunya membaca Yasin. Setengah jam tuntung kada kerasaan. Kita bertemu di Hotel Nasa Banjarmasin. Mudah-mudahan pian sehat berataan. Hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan dalam kegiatan kita yang hikmah ini, marilah tiada hentinya kita. Meskipun sering itu malah lebih bagus. Apa? Sering kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
karena atas nikmatnya kita bisa terus diberikan nikmat rasa sehat, diringankan langkah kaki dan tangan. 200 kilo dari kampung kita bisa bertemu di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memperkaya hasanah kita, dalam BIMTEK-nya ini peningkatan kapasitas ya para aparat maupun para BPD. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita selalu berdoa semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari perhitungan nanti. Hadirin yang kami hormati, khususnya para anggota BPD, para aparat desa, dalam hal saya bicara peningkatan kapasitas, dalam hal penggunaan dana desa, sudah barang tentu ada berbagai macam aturan, ada berbagai macam, kalau bahasa orang itu rambu-rambu. Dalam mengikuti rambu-rambu tersebut, sebenarnya kita harus tahu dulu kondisi di daerah kita, kondisi existing. Bahkan sebelum kita bicara kondisi existing dulu, adalah sebuah bentuk sinergitas bahwa Anda bisa menarik sebuah benang merah arah perkembangan, arah pembangunan yang akan dituju di sebuah desa, apakah selaras dengan arah tujuan pembangunan perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka dari pemahaman tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta workshop, Anda harus tahu dulu apa permasalahan di daerah kita. Skala mikronya ya di Kampung Pian, tapi skala makronya apa? Kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah nggak nambang, jadi jangan diharap bikin KUD tambang di Desa Pandawan. Arahan dari RPJMD pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kreatif. Maka kalau Pian tarik benang merahnya, bagaimana Pian memperdayakan masyarakat di desa Pian agar bisa berkontribusi meningkat ekonominya. Itu satu dulu, tujuannya dulu. Kita bicara dari visi dulu di atas dulu, sehingga Anda bisa narik lurus. Karena nggak akan bisa sinkron, pemerintah kabupaten jalan ke kanan, Anda jalan ke kiri. Itu. Yang kedua, dari visi tersebut kita juga melaksanakan pembangunan yang kalau bahasa kita itu green economy, pembangunan yang hijau, pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Terus apa saat ini kondisi permasalahan di daerah kita, terutama dalam tata kelola di desa. Tata kelola di desa ini kalau kita bicara banyak kebanyakan, tapi bikin garis besarnya saja. Ada total di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun ini 122 miliar dana desa totalnya. Dan penggunaannya tersebut apakah menjawab permasalahan secara garis besar di kabupaten kita? Contoh, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Provinsi Kalimantan Selatan, ini termasuk jadi daerah yang provinsi yang menjadi daerah intervensi oleh pemerintah pusat dalam hal angka stunting yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi dari tata kelola pemerintahan di desa, tingginya tingkat kemiskinan. Apa aja bagi rata semua dapat BLT. Tahun 2019 apa jaring pengamanan sosial sembako, ya terima, duit dikasih, wajar kan? 20% ketahanan pangan, duit dikasih. Coba bapak pikir, jangan juga ini kita marah-marah. Saya ini kalau dari orang sektor swasta, saya pernah ibaratnya tuh di bank, dan di bank itu ketika orang mengajukan pinjaman ya, minjam loh, ini minjam ya, minjam tuh duitnya dibalikin, pakai bunga lagi. Mereka akan ditanya, Bang Ibu pinjam 30 juta, balikin dalam waktu 5 tahun. Ibu harus nyicil ya. Gitu loh. Nah, dari 30 juta itu
ibu harus bisa memperkirakan cicilannya berapa sampai 5 tahun itu terpenuhi. Contoh 500 atau 300 ribu sebulan kali 60 bulan yang kecicil lah sama bunga-bunganya. Itu Bapak Ibu sampai yang bahasa kita orang Banjar tangan itu pisik orang tuh. Harus yakin betul duit itu balik. Duit nang dipinjamakan. Kayak apa kita nang duit diberi? Sudah barang tentu orang akan membuat sebuah aturan memastikan penggunaan uang itu, pendanaan dana desa itu manfaatnya efektif, efisien, bisa dirasakan di masyarakat. Ya Allah. Nah, amun ibarat bahasa orang tuh nanti mungkin udah dari pagi nanti Bapak Ibu udah tahu amun sing banyak aturan kayak apa supaya kita bisa duit sorangan mapan mandiri. Nah, biar kan usah didikte orang behiman, pasti ada lah pemikiran gitu. Makanya Bapak Ibu, Anda juga harus bantu kepala desa berkontribusi bagaimana kita bikin meningkatkan kemandirian fiskal di level desa, ya PAD desa, sehingga kedepannya apapun ibaratnya kata orang tuh, ada pernah satu saya lupa desa mana tuh, mungkin di Jawa daerah Jogja sana, dana desanya nggak payu karena dia bikin bumdes yang menghasilkan penerimaan asli desanya itu tinggi karena payu dana desanya. Nah, 3 poin itu tadi, bagaimana Anda mensinergikan dengan program-program pemerintah, bagaimana Anda menganalisa kondisi yang ada di daerah kita, dan yang poin yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa menciptakan kemandirian fiskal. 3 topik yang selalu kami ibarat bahasa orang tua kobar-kobarkan, sampaikan. Sekarang dengan memahami 3 topik itu, saatnya Anda memikirkan dengan caranya apa? Dengan mengetahui aturan-aturan dulu. Dengan mengetahui aturan, tata caranya seperti apa dulu. Tapi dengan mengetahui aturan tidak berarti Bapak dalam kepala Bapak Ibu, Anda nih jangan berpikir pusing dulu. Tidak berarti dengan ada aturan itu Anda kepalanya mikir, aduh aturan ini dilarang begini, ini harus diinput tepat waktu tanggal segini. Bukan. Bapak Ibu, malah kebanyakan akhirnya adalah ini yang sering terjadi. Bahkan di pegawai pun saya sering lihat bagaimana supaya berpikirannya tidak melanggar aturan. Mindsetnya, pola pikirnya bagaimana supaya kada melanggar aturan, dan itu akhirnya menghambat inovasi. Menghambat inovasi, kreativitas, karena pikirannya kayak ini aja, supaya jangan ada terlanggar aturan nih udah. Karena Bapak Ibu, ini saya bicara dari sisi pola pikir sekarang. Manusia itu cenderung dan tendensinya adalah tidak bisa memproses sesuatu yang negatif. Ketika Anda diberi sebuah aturan dan kalimat aturan itu pasti jangan, dilarang, nggak boleh, ya kan? Maka otak Anda itu akan memikirkan kebalikannya, akan Anda lakukan. Bingung Bapak ngomong apa? Ya udah, saya contoh. Nih, dengarkan kalimat saya dan coba lakukan ya. Bapak Ibu, ini ada foto ini ya. Tolong di pikiran Bapak Ibu jangan dipikirkan awan. Nah, kepikirkan awan semua. Saya ulangi lagi, yang lain lagi. Tolong jangan dipikirin gajah. Apa yang terjadi? Pian-pian semua mikir gajah. Jujur. Yang benarnya apa? Ketika orang bilang jangan pikir gajah, Anda mikir kucing, Anda mikir kambing. Itu yang benar. Tapi ketika Anda dilarang, jangan mikir gajah ya, kepikirnya gajah dulu. Betul nggak? Iya. Betul kan? Betul. Iya, makanya Anda dilarang jangan korupsi. Lalu, jadi gimana solusinya? Ini yang dilakukan oleh berbagai macam atlet, studi loh, dilakukan oleh atlet loh Bapak Ibu.
Anda tahu seorang atlet balap Formula 1, Formula 1 tuh. Maka mereka itu tidak memikirkan mobil di depan. Enggak, dia enggak akan mikirkan di depan. Tapi dia akan membuat sebuah jalur imajinari, jalur yang imajiner. Aku di tikungan ini belok kanan karena melewati, belok kiri, terus dia akan membuat sebuah jalur sendiri. Itu yang dilakukan atlet, Bapak. Seorang pilot itu dibuat jalur pesawat yang dia harus ikut jalur itu. Dia nggak mikirin sebenarnya, pilot hati-hati kiri gunung. Bukan, Bapak. Kalau nggak ketabrak gunung karena mikirin gunung aja terus. Dia akan membuat sebuah jalur secara imajiner dan dia akan ikut jalur tersebut. Anda pernah lihat atlet lari rintangan, palang tuh. Maka dia akan membuat sebuah jalur, dalam konteks ini ritme. Dia akan membuat ritme, nggak mikir palang dia. Setiap 3 detik aku harus loncat, karena dari kecepatan lariku itu 3 detik pasti di depan palang. Dia nggak akan melihat palang. Apa hubungannya dengan saat ini kita bicara ingin membangun desa dengan meningkatkan kapasitas kita terhadap peraturan? Bapak Ibu harus tahu dulu peraturannya. Dengan mengetahui peraturannya, maka Bapak Ibu harus membuat jalannya dulu. Ini konteks mungkin ada disampaikan oleh Pak narasumber kita, Pak Husairi, Pak Johan Arifin. Bapak Ibu contohnya adalah PET itu, jalur itu adalah contoh bikin RPJMDes dulu. Dan Anda akan mengikuti RPJMDes itu. Ikuti paham. Jadi sebenarnya peraturan dibuat supaya Anda tahu dan Anda akan membuat sebuah, bahasa kita tuh roadmap, program kerja atau rencana kerja yang tidak menabrak aturan itu. Dalam pelaksanaannya Anda nggak mikirin lagi, aduh ini ada tembok, ada pohon, enggak, karena Anda ikuti terus jalur yang sudah direncanakan. Paham nggak itu dulu? Ini ngantuk gimana? Beneran. Contoh misalnya profil desa atau gini aja untuk 2023 penggunaan dana desa 2023. Pasti aturannya banyak. 20% harus ketahanan pangan. Maka Anda akan pasti mikir, kalau orang yang berpikir yang dilarangnya apa? Aduh ini nggak bisa, katanya. Kalau buka jalan nggak bisa kalau ketahanan pangan. Tapi kalau Anda membuat sebuah pola pikir, rencana kerja yang tidak melanggar dan Anda tetap pada jalan rencana kerja itu, maka Anda sebenarnya akan jalannya cepat. Contoh, udah ketahanan pangan itu ikan bisa kita tanam, bola bioflok bisa, nanam pisang bisa. Contoh, maka Anda akan fokus terhadap itu. Nggak mikir-mikir lagi, Pak izin kalau buka jalannya ya abu-abu sedikit gitu loh. Habis di situ aja. Contoh ya kan gitu kan. Apalagi lahan hutan, Pak, kami kampungnya kena hutan lindung atau kena hutan produksi. Contoh. Nah makanya aturan itu dibuat agar Bapak mengetahui, agar Bapak bisa membuat program kerja yang tidak melanggar. Tapi tugas Anda adalah melaksanakan. Begitu sudah dibuat program kerjanya, dilaksanakan. Enggak mikirin, ya udah tadi tuh saya bilang tadi, jangan korupsi. Apa yang di pikiran Anda? Jangan lihat gajah, jangan mikirin gajah. Apa yang di pikiran Anda? Pasti mau nggak mau kepikir seperti itu. Mau nggak mau kepikir. Ini saya bicara dari cara berpikirnya dulu. Nah, technical nanti sudah dari pagi katanya. Sudah dari jam 9 tadi ya. Udah cukup capek. Tapi kira-kira nggak terlalu berat kan yang saya omong ini kan? Paham kan Bapak Ibu nih? Paham apa ngantuk? Dua-duanya baik. Udah makan, belum makan. Nah, Bapak Ibu,
tentunya sengaja kalau dalam hal kita meningkatkan kapasitas, kalau Anda meningkatkan kapasitas itu harus bisa menyeimbangkan antara sisi funnya, sisi yang senangnya sama sisi seriusnya. Sisi funnya ya monggo silahkan. Mau ada juga kami hendak ke Dulalip ya, dunia ke kelap-kelip ya. Melihat di Banjar pindah tarang banget. Itu sisi senangnya. Habis acara aja kami hendak melihat aja di DM itu kayak apa aja. Atau melihat aja di Banjar ini pindah rami banyak nah. Paha bahambur aja. Bercanda ya. Tapi dari sisi seriusnya, mohon apa sebenarnya saya rangkum, bekerjalah dengan ikhlas. Rangkuman dari apa yang saya ngomong ini, bekerjalah dengan ikhlas. Kalau orang bekerja ikhlas, nggak perlu dimamai pembakal, nggak perlu disariki atasan, nggak perlu Pak Camat sampai datang ke desa Mahang Matang Landung. Ini sudah bujur apa enggak? Karena Anda sudah tahu tugas Anda apa. Dan Anda ikhlas untuk melayani masyarakat Anda. Kalau bahasa paman, jangan kulir ya. Kalau enggak Anda kan diam aja nanti, diam, semua kan diam. Yang penting administrasi beres ya. Nggak tahu isinya benar apa enggak. Yang penting sudah di Siskedes, contoh Siskedes sudah diinput, nggak tahu isinya benar apa enggak. Yang penting profil desa udah diulang. Acara kita digawi, itu intinya. Dan mudah-mudahan apa yang pian lakukan itu secara tidak langsung menjadi sebuah jalan pian dalam hal melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat, dan insya Allah itu akan ada jatah pian. Kalau karena pian dalam perencanaan, misalnya perencanaan 2023, pian bisa membantu daerah kita mengurangi miskin, orang yang miskin, kira-kira pian berata ini dapat juga jatah pahalanya. Kaplingannya ada ya di jatahnya. Coba pikirkan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam meningkatkan kapasitas, sebelum Anda bisa melakukan itu, Anda harus wajar melakukan meningkatkan kapasitas. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, peningkatan kapasitas yang Anda lakukan ini dapat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, kiranya itulah beberapa arahan dari kami. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, workshop peningkatan kapasitas BPD dan perangkat desa sekecamatan Padawan dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Demikian sambutan yang bisa kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Dan izin kami mengakhiri sambutan kami dengan dua buah pantun. Pergi ke hutan rimba, melihat ular berbisa, pelan-pelan berjalan, tidak bersuara. Ayo tingkatkan kapasitas pengurus desa, desa unggul, makmur, sejahtera.